Kebodohan kaum gay pro-Islam tidak akan pernah membosankan bagiku. Karena kamu tahu apa yang terjadi ketika kaum Islamis menjadi mayoritas di suatu kota? Salah satu hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka mencabut hak-hak LGBTQ. Karena mereka percaya kamu harus dilempar dari gedung-gedung hanya karena memiliki orientasi seksual yang tidak sesuai dengan keyakinan agama mereka. Tentu saja perlu diingat bahwa keyakinan agama mereka tentang perilaku seksual sangat jauh dari kata pantas. Maksud saya, lihat saja pemimpin mereka, dan anak berusia 9 tahun yang dinikahinya, dan mengatakan kepada orang-orang bahwa itulah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi saya menyimpang. Begini, bukan hanya para Islamis menggunakan kaum gay pro-Islam ini demi mendapatkan kekuasaan, lalu mengarangnya. Mereka juga mengakuinya secara terbuka. Bahkan, ada orang seperti Zoran Mamdani yang mengakui bahwa mereka memanfaatkan kaum liberal untuk keyakinan Islamis mereka. Tapi pertama-tama, mari kita lihat sebentar, misalnya Hamtramck. Dalam satu dekade saja, dari tahun 2010 hingga 2020, populasi Hamtramck tumbuh 27%, yang hampir seluruhnya berasal dari imigrasi Muslim. Kota itu menjadi mayoritas Muslim, memilih pemerintahan yang seluruhnya Muslim. Dan pada tahun 2023, Dewan Kota Muslim yang beranggotakan 6 orang itu melarang bendera pelangi dikibarkan di properti publik. Ketika Muslim menjadi blok dominan di Partai Demokrat, kelompok LGBTQ akan menjadi yang pertama disingkirkan. Dan itu akan benar-benar lucu atau menyedihkan untuk disaksikan. Tapi kita akan menguasai dunia dalam 2 mil lurus. Jadi ini agak tersembunyi, jadi tidak terlalu jelas. Aksi penolakan publik secara besar-besaran terhadap resolusi yang diusulkan. Disusul aksi mesra yang dilakukan terang-terangan di depan umum. Saya setuju untuk mencabut bendera kebanggaan gay. Karena tahu tidak, biar saya kasih tahu sesuatu. Ini Amerika. Saya punya hak untuk mengatakan saya menentang bendera kebanggaan gay. Kalau ada yang keberatan, silahkan angkat kaki. Resolusi yang diajukan oleh Wakil Wali Kota Muhammad Hassan menyatakan bahwa kota ini tidak akan mengizinkan bendera apapun yang bersifat agama, etnis, ras, atau politik, atau bendera kelompok orientasi seksual untuk dikibarkan di properti publik kota. Satu-satunya bendera yang diizinkan hanyalah bendera negara bagian dan kota di Amerika, bersama dengan bendera negara lain dan bendera tawanan perang. Saya pindah dari California ke Hamtramck. Itu benar-benar jauh. Dan saya pindah ke sana karena saya kira itu komunitas yang beragam. Kamu tidak melihat keluargaku berdiri di sana, memasang bendera, dan berkata, aku akan memaksakan bendera Lebanon kepadamu. Kamu simpan saja benderamu, kamu mau pasang di rumahmu, pasang saja di rumahmu. Jangan pasang di properti kota, dan jangan pasang di sekolah-sekolah kita. Sederhana saja. Sekarang, perdebatan tentang apakah bendera publik seharusnya hanya yang pro-Amerika atau boleh memiliki agenda politik di baliknya adalah perdebatan yang masih berlangsung dan bisa kita bahas terus-menerus. Namun, intinya di sini adalah orang-orang ini datang, mereka menjadi mayoritas, dan dalam hitungan menit, inilah yang mereka lakukan. Mereka mulai mencabut hak-hak gay karena mereka tidak tertarik pada hak-hak gay. Dan sekali lagi, kita akan menonton video Mamdani ini sebentar lagi. Tapi ini selalu mengejutkan saya ketika orang-orang bodoh ini masuk ke suatu tempat sambil berpikir dalam hati. Tapi mereka bilang mereka mencintai kita. Apa yang sebenarnya mereka katakan adalah bahwa mereka tertarik untuk memanfaatkan kalian dan ketidakmampuan kalian untuk berpikir sendiri agar masuk, memilih mereka berkuasa, lalu menyingkirkan kalian. Jadi, anggota Dewan Partai Sosialis, tentu saja sayap kiri LGBTQ dan semacamnya, mengunjungi toko kebab untuk menunjukkan solidaritas dengan komunitas muslim, dan malah dipukuli karena dia gay. Apakah ada dari kalian yang terkejut dengan hal itu? Tidak, kalian tidak terkejut. Peringatan. Jika kalian tidak suka melihat orang gay dipukuli, sebaiknya jangan menonton. Orang-orang yang baik, mereka luar biasa. Ramah, berpikiran terbuka, hangat. Pergi dari sini. Ingat, orang yang mereka usir adalah seseorang yang mencoba mencalonkan diri untuk jabatan pemerintahan. Seorang anggota dewan dari Partai Sosialis. Dan dia sedang mencoba menunjukkan solidaritas dengan kaum Islamis, para imigran, serta dengan Palestina dan semua perjuangan mereka. Tapi begitu orang-orang ini tidak membutuhkanmu lagi, tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyambutmu di toko kebab mereka. Tidak, mereka memukuli dan menyingkirkanmu. Bukan kiasan. Hindari itu. Hindari itu, hindari itu. Aku selesai.
Maksudku, anggota Dewan Sosialis gay ini benar-benar bodoh. Tentu saja, dia bodoh karena dia anggota Dewan Sosialis yang berpikir bisa mendatangi partai Islamis. Tapi bukan hanya aku yang menganggap dia bodoh. Orang-orang ini juga berpikir begitu. Dan itulah alasan mereka menggunakan dia untuk mendorong kampanye mereka dan mendapatkan suara agar bisa berkuasa. Karena mereka akan memanfaatkan jumlah mereka yang besar untuk masuk. Memanfaatkan kaum liberal yang bodoh, lalu menyingkirkan mereka. Atau bahkan memukuli mereka. Tergantung hari dan suasana hati mereka. Dan sekali lagi, seperti yang sudah aku katakan, ini bukan sesuatu yang aku klaim sebagai teori. Ini adalah sesuatu yang kamu dengar langsung dari kata-kata wali kota sosialis Islamis New York City sendiri. Yang mungkin kamu perhatikan, terdengar sedikit berbeda dari yang biasa kamu kenal. Karena dia adalah seorang aktor pembohong yang hanya berusaha menghancurkan Amerika. Menurutku, hal yang menarik tentang komunitas kita di sini adalah komunitas minoritas. Karena kita tidak pernah memiliki perwakilan, kita jauh lebih terikat pada identitas. Komunitas kulit putih, mereka sudah memiliki perwakilan sejak dulu. Jadi bagi mereka, keterikatan mereka sedikit kurang pada identitas dan lebih pada ideologi. Maksud saya, di sini kita punya banyak pemilih yang menganggap diri mereka pertama-tama sebagai pemilih progresif. Jadi kami mendekati mereka dengan berbicara tentang platform kami, platform progresif kami. Dan kamu benar sekali bahwa kita membutuhkan seseorang sebagai perantara. Seseorang yang memberitahu mereka untuk mempercayai kita, yakin pada kita. Kami sudah punya sosok seperti itu, yaitu Tiffany Chaban dan Cynthia Nixon. Secara terang-terangan mengatakan dalam sebuah video bahwa mereka menggunakan pola pikir progresif untuk mendorong ideologi minoritas mereka. Mereka memanfaatkan mereka, dan mereka membutuhkan seseorang untuk membantu menjadi penghubung. Tapi, mereka memanfaatkan kebodohan mereka. Kebodohan yang sama yang memungkinkan orang pindah ke Hamtramck dan berkata, "Ya, kami mendukung kaum gay." Padahal ada peningkatan populasi sebesar 28% dari kaum Islamis yang datang. Dan sekarang kamu terkejut ketika kamu memilih seluruh dewan kota yang Islami. Seperti seluruh pemerintahmu adalah orang Muslim dan mereka ingin menghapus Pride. Dan kamu malah bersorak. Lalu kamu bermesraan di depan mereka. Dan kamu pikir itu akan berhasil. Lalu kamu adalah seorang pria sosialis yang tinggal di Spanyol yang berkata, "Aku akan menunjukkan solidaritasku kepada Palestina," di mana mereka punya atap berusia 30 tahun. Tapi alih-alih melempar buah, mereka malah memukuli kamu karena mencoba makan kebab. Dan kemudian bahkan wali kota New York pun mengatakan hal ini dan menjelaskan bahwa beginilah cara Amerika Serikat. Dan tetap saja masih ada kaum gay yang mendukung Islam. Dan teman-teman, tolong jelaskan kepada saya, karena otak saya masih punya nalar. Dan saya benar-benar tidak bisa memahami betapa bodohnya orang bisa menjadi. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.